basa-basi lagi, sekarang saatnya kita masuk ke topik sales clinic ya. Jadi hari ini saya jadi hostnya dan narasumbernya siapa lagi ya. Teman-teman sudah lihat yang duduk bersama saya di sini adalah seorang agent senior yaitu Bapak Hansin. Yo, applause untuk kita semua. Ya. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai ya. Jadi coba kita usahakan ya, mic-nya itu di mute ya. Jadi supaya nanti di tengah-tengah presentasi ya, kita bisa fokus mendengarkan dengan baik dan kita tidak mengganggu teman-teman yang lain. Jadi supaya tidak banyak suara-suara aneh yang muncul ya. Nanti ada saatnya kalau misalnya mau tanya jawab, mau bertanya waktu kita selesai presentasi ya. Jadi ya kita perhatikan mic-nya ya, di mute dulu. Nah, hari ini kita sudah siap dengan sebuah topik ya. Nah, teman-teman sudah baca. Judulnya adalah peluang dari bercerita. Nah, atau bercerita jadi peluang. Ini saya balik-balik sendiri. Nah, betul judulnya Pak Hansin? Betul. Nah, cuma saya penasaran ini. Saya pikir peluang dari bercerita. Memangnya cerita, maksudnya bincang-bincang, cakap-cakap, kongko. Kok bisa jadi peluang ya? Ya. Nah, kenapa begitu? Ya. Saya sapa teman-teman semua di sini ya. Ya. Semua dalam keadaan sehat, stay safe, terus semangat, jaga kesehatan ya. Nah, dalam kondisi zaman sekarang, mungkin yang namanya cerita itu semua bisnis juga akan sama. Mengapa saya bilang ini di bisnis kita ini dengan bercerita pun kita bisa mendapatkan peluang tersebut. Saya ambil contoh begini deh. Pak Ciko vegetarian. Ya. Nah, di saat saya ingin makan vegetarian, Oke. ya walaupun saya tidak vegetarian, tapi Oke. karena saya pengen, saya akan tentunya mencari. Saya kan tahu Pak Ciko udah vegetarian dan saya kan pasti mencari Pak Ciko. Pak Ciko, makan vegetarian yang enak itu di mana sih? Oke. Kan begitu ya. Ya. Nah, secara otomatis Pak Ciko akan memberikan sebuah informasi toko A. Ya. Saya kan rekomen ya. Rekomen ya? Ya. Nah, pertanyaannya adalah senang nggak? Saya seneng. Senang ya, karena saya Ya. jadi vegetarian ya. Wah, saya senang gini. Ada seseorang yang bisa saya bantu informasikan. Oke. Tapi dari toko A itu memberikan sebuah apresiasi nggak kepada Pak Ciko? Tidak. Tidak ya. Tidak. Nah, jadi secara otomatis kita hanya membantu di toko A Ya. tanpa ada diapresiasi apa-apa. Ya, tidak ada komisi ya. Ya. Nah, jadi apa hubungannya dengan bisnis kita? Nah, di asuransi memang kerjaan kita itu adalah berbicara. Ya, Kita benar. harus banyak berbicara, tapi bicarakan yang benar. Bicara Bukan dengan benar. Bukan sembarangan bicara ya. Oke. Nah, jadi mengapa hari ini kita mengambil topik ini? Dalam perjalanan karir saya di bisnis ini, saya suka belajar dari teman-teman yang lain juga. Karena mengapa? Ini menjadi sebuah modal penting bagi saya untuk ke lapangan ataupun di WhatsApp. Kita bisa bercerita pengalaman orang ataupun pengalaman yang dialami oleh saudara kita sendiri, teman kita sendiri. Jadi dari pengalaman tersebut itulah yang kita jadikan modal dasar kita itu untuk memberikan sebuah kondisi, memberikan sebuah pertanyaan kalau seandainya ini adalah terjadinya semalam kepada salah satu keluarga kita. Kondisinya ini bagaimana gitu. Jadi artinya dengan mengarahkan sebuah cerita, nah cerita yang bagaimana nanti akan kita bahas. Jadi kita membuat orang berpikir gitu ya? Ya salah satunya begitu. Ya. Karena kita hanya bisa membuat dia berpikir bahwasanya kalau saya hari ini tidak bekerja sama dengan sebuah perusahaan asuransi, ini bisa beresiko untuk saya, untuk keluarganya, begitu. Jadi momen yang ingin kita
jelasan kepada nasabah itu adalah sebenarnya bukan terlalu diarahkan ke produk gitu. Bukan diarahkan ke produk. Bukan, karena itu tahap awal gitu. Tahap awal kita untuk mencari tahu. Kita bisa, saya contoh ya. Pernah saya bertanya begini. Kamu tahu kan teman kamu itu kecewa banget dengan namanya asuransi. Nah, kamu tahu nggak mengapa dia kecewa? Saya hanya menceritakan cerita ini yang sudah saya tahu kepada dia gitu loh. Iya benar, justru kemarin ini saya kecewanya di sini gitu loh. Jadi pengalaman ini salah satu yang menjadi bagian dari cerita-cerita itu. Bisa jadi. Ya. Makanya saya bilang cerita yang kita ambil itu nggak harus semua kita harus ngikutin orang, enggak. Oke. Pengalaman sendiri aja. Pengalaman sendiri aja ya. Iya, pengalaman sendiri itu diceritakan berulang-ulang. Intinya adalah bercerita dengan yang benar. Iya. Nah mungkin itu sebuah kondisi yang saya alami sendiri dan saya coba praktekkan gitu. Ya, sebetulnya ini bagus karena sepengalaman saya, setiap orang yang kita temui juga selalu punya pengalaman seperti ini untuk diceritakan. Benar. Nah, apakah itu plus, apakah itu minus, walaupun mungkin di lapangan kita lebih banyak mendengar soal minusnya. Iya. Jadi akhirnya kita punya sesuatu untuk menyambung cerita dan bercerita lebih jauh akhirnya ya. Iya, jadi artinya di satu sisi kita sebagai agent, ya product knowledge itu udah wajib. Iya. Nah, tapi sebelum kita keluarkan itu, kita harus mencari sebuah clue, sebuah pembuka yang ibaratnya makanan pembuka itu nasabah itu mau menyambar gitu loh. Nah. Dia mau merespon. Iya. Ini yang saya mau tanya. Jadi apa yang penting bagian dari bercerita ini yang Pak Hansin katakan clue yang ingin kita berikan supaya nasabah atau teman-teman kita itu bisa merespon atau memberi jawaban yang menyambung dari cerita-cerita ini. Nah, jadi apa yang penting kita ceritakan? Oke. Soal yang mana penting? Artinya itu kita harus memperhatikan pertama itu hubungan kita dengan nasabah tersebut dahulu. Itu menurut saya. Oke. Karena kalau kita baru kenal, kita nggak akan bisa terlalu maju. Tidak bisa Nggak bisa berbicara lebih jauh. Iya, jangan terlalu maju. Bukan berbicara, kalau maksudnya jangan terlalu Bahkan maju. jangan. Iya, jangan terlalu maju dulu. Kenapa? Kalau iya kenapa? Kalau tidak gimana? Kalau saya ya, hari ini saya bercerita pengalaman saya. Sistem saya itu kalau saya belum terlalu kenal dengan Pak Ciko, saya harus mulai dengan yang pelan. Pelan-pelan mengenali Pak Ciko, pelan-pelan membangun sebuah frekuensi sehingga jalur itu disama. Dan kalau itu sudah terbentuk, kita bisa akan dengan insting kita itu kembali pada insting kita itu untuk bisa ke level selanjutnya gitu. Iya. Berarti maksud Pak Hansin kalau kita kurang familiar atau kita baru berteman, kita jangan bercerita terlalu jauh misalnya tentang kehidupan pribadi begitu. Jadi apakah kita bercerita tentang topik yang lebih dangkal gitu ya? Bisa jadi. Iya. Bisa jadi karena contoh ya kalau saya mengenal Pak Ciko contohnya suka main badminton. Saya juga hobi badminton. Iya. Nah, untuk membangun kedekatan secara emosionalnya ini dulu, saya mulai bertanya dari raket yang kamu pakai apa, kalau bola ini di lock ke belakang bagaimana. Jadi pengalaman di lapangan itu kalau bermain dengan cepat apa. Nah, dari sini kita akan mulai terbentuk pelan-pelan. Setelah itu kita bisa mulai mengarahkan. Kita bisa dari cerita yang dibuat tadi itu kita bisa mengarahkan. Iya. Nah, dari bisnis dia, kita kan mulai bertahap ini. Oh, jadi maksud Pak Hansin ya, inilah salah satu clue yang kita cari ya. Kita mencari persamaan atau kita mencari hobi yang mungkin bisa dijalani bersama gitu. Iya. Jadi di situ hubungannya ya frekuensinya mulai terbangun.
Ya. kedekatannya itu mulai ada. Baru Ya. kita berbicara lebih jauh ya. Bisa. Ya, bagus Bisa. juga ya. Ini Ya. salah satu skill yang harus dipahami semua orang. Jadi kalau maksud Pak Hansin tadi, kalau sebelum kita cukup mengenal dengan baik, kita berbicara misalnya tentang uang ya, Ya. yang berhubungan dengan bisnis. Ya, orang pasti ragu, canggung gitu ya. Jadi kalau kita terlalu menekan, akhirnya kita tidak dapat apa yang kita inginkan sebetulnya. Tujuannya itu nggak tercapai. Makanya maksud saya itu saya nggak akan terlalu maju. Oke, Saya akan berdiri di depan dan akan melihat. oke. Melihat itu secara kacamata saya. Karena itu saya bilang insting, feeling, Ya, itu kembali ke masing-masing ya. Karena kenapa? Sebegitu saya bilang, begitu dia ada sedikit aja menyinggung, kita coba pancing kecil dengan bagaimana bisnis ya, gitu. Karena Iya. kenapa? Pak Ciko tahu saya agen asuransi. ya, Ujung-ujungnya saya akan pasti ngarah ke sana sih. ya. Tapi bagaimana kalau hari ini saya tidak juga mengarah ke sana? Saya Iya. hanya datang cerita dan ngobrol. Ya, saya pernah ketemu teman sih. Jadi teman tahu saya agen asuransi. Ini jadi bicara pengalaman saya nih. Kemudian teman, mungkin gara-gara teman ya, tapi saya juga tidak ingin bahas tentang produk atau tentang yang saya kerjakan. Teman ini akhirnya bertanya, kamu enggak prospek saya? Jadi begitu. Nah, jadi kalau akhirnya teman malah nanya sendiri. Ya. Tapi biasanya kalau kita ketemu teman baru berkenalan, ini anggaplah kita baru berkenalan. Kerjanya apa Sin? Ya. Agen asuransi. Terus apa yang terjadi? Pernah ketemu yang demikian? Kalau saya saran kepada teman-teman ya, kalau ditanya kerjaan kita apa, jangan canggung. Jangan canggung. Jangan canggung. Katakan saja. Langsung, kalau saya sekarang ditanya, saya akan langsung menjawab agen asuransi. PD, guys, PD. Ya, Anda Ya. PD enggak? Langsung, jadi tidak usah canggung. Ya, sampai di bagian apa yang penting disampaikan atau di dalam bercerita ini kepada teman-teman kita, calon nasabah kita. Nah, mungkin Pak Hansi bisa review balik dari sini, menyambung balik. Iya, artinya mencari sebuah frekuensi yang sama itu menjadi poin penting. Mencari apa yang sama? Frekuensi. Frekuensi yang sama. Ya, artinya dia setuju enggak? Contohnya kalau tadi saya cerita dengan dia main badminton, setuju enggak kalau kita ketemu orang yang begini mainnya begini gitu loh. Kalau Oke. kamu mainnya bagaimana gitu. Jadi Ya. kita ingin mencari tahu dulu gitu loh. Oh, rupanya begini ya. Wah, selama ini saya salah dan begini dan begini. Tapi dan kalau begini. misalnya hobinya tidak sama, bagaimana? Saya tidak hobi badminton. Kan justru saya harus cari tahu dulu kan di depan tadi itu kan. Nah, Jadi kamu, Oke. saya kan ibaratnya gini deh, waktu sudah kenal Pak Ciko kan lebih kurang saya udah tahu sedikit banyak Pak Ciko Oke. itu aktivitasnya apa. Gitu. Oke. Kecuali dia benar-benar, Pak Ciko itu benar-benar seorang yang new, seorang yang baru direferensi. Tapi kalau direferensi kan kita tidak terlalu banyak. justru hemat waktu ya. Iya. Langsung masuk to the point ya. Betul ya. Jadi Iya. artinya gitu. Jadi sebuah kondisi-kondisi itu saya ingetin kepada teman-teman bahwasanya ini khususnya kepada agen baru sih ya. Di saat kondisi A, kita harus mengkondisikan diri kita itu menjadi A gitu. Oke. Di saat kondisi B, kita harus berubah menjadi B gitu. Artinya kita joker. Kita agen itu sebagai joker. Jadi kita harus beradaptasi sama sikon ya, situasi dan kondisi. Betul. Nah, jadi sebetulnya ada istilah ini. Ini istilahnya fact finding. Jadi kita nggak harus bertemu dengan hobi yang sama, tapi kita cari tahu latar belakang ya. Iya. Ya. Karena kalau dulu pernah ketemu dengan yang kebetulan saya tidak paham itu, saya akan bertanya, dia hobinya main, contohnya dia hobi main golf atau apa. Saya Main tidak golf. paham golf. Jadi saya akan bertanya, itu biasa swing itu bagaimana ya? Sticknya apa ya? Itu saya lihat mereka kok gitu gampang ya, atau dia hobi sepeda. Saya harus persiapkan apa ya? Jadi, Persiapkan sepeda. iya, enggak, dia peralatannya. Ah, Dari bajunya, helmnya, ah. tempat duduknya. Nah, kita baru tahu bosnya, harga sebuah sepeda itu rupanya Rupanya kalau mahal ya. Setelah dibuat menjadi sangat baik,
harganya bukan menjadi 2 juta, 3 juta ya, bisa Iya, menjadi iya. 20, 30 ya. Iya. Nah, sama seperti waktu kita bertanya. Nah, sampai pada satu titik kita harus bisa mencari momen untuk mengarahkan ke bisnis kita. Oke. Nah, disinilah Ini yang jam penting ya. terbangnya agent itu menjadi sebuah hal yang boleh dibilang Diuji di sini ya. berpengaruh ya, Iya. gitu. Ini harus dibelokkan gitu. Ini saya tangkapnya akhirnya tadi Pak Hansin bilang kita harus menimbang sikon. Ini seperti menjadi seni berteman. Ya, seni berkomunikasi gitu loh. Jadi ini bukan sesuatu yang fix atau kaku. Iya. Nah, Makanya saya bilang mengapa kita bawa santai aja. bawa santai ya. Iya, tidak usah begitu datang. Pak Ciko udah punya asuransi belum? Oke. Jadi akan langsung dia, oh udah punya, ada banyak. Saya tangkap ini. Ini salah satu yang penting untuk disampaikan adalah persiapan mental kita ketika bertemu teman-teman atau calon nasabah. Jadi Pak Hansin baru mengatakan, pikiran pertama adalah santai. Jangan pada saat bertemu baru pertama atau kedua kali Anda merasa harus menjual sesuatu, menyampaikan produk, membahas tentang bisnis. Jadi perhatikan dulu relationship itu sampai mana begitu ya. Betul. Nah, ini namanya santai. Ya karena kenapa? Oke. Walaupun hubungan yang kita udah kenal baik, udah apa, belum tentu begitu kita singgung asuransi dia juga tidak akan langsung iya kan. Iya, benar. Betul. Jadi bercerita aja pengalaman yang dialamin orang. Kalau klik kepada pengalaman dia akan bercerita lebih banyak dibanding kita. Disitulah saat kita menjadi seorang pendengar yang baik. Ya. Nah, saya harus memancing itu keluar. Dari situ kita baru bisa mulai merancang sebuah kondisi dan akan kita kembalikan kepada dia juga. Strategi ya untuk masuk ya, merancang strategi untuk masuk. Ya, makanya- Jadi sebenarnya dari pembicaraan ini akhirnya menurut Pak Hansin, kita bercerita, kita akhirnya harus membuat teman kita itu bercerita balik. Akhirnya dia akan bercerita panjang lebar, ya mungkin tentang, oh Sin, kamu di asuransi ya, saya dulu pengalaman gini-gini. Akhirnya dia yang bercerita panjang lebar. Kemudian kita yang mendengar, Ya. gitu loh. Kita harus bisa mencoba memposisikan sampai ke arah sana gitu. Iya, Jadi segala usaha itu masing-masing. iya. Hubungan Anda, hubungan saya dengan teman A, teman B, semuanya pasti berbeda. Oke, Gitu. oke. Nah, kalau gitu ya Pak Hansin, lain hal lagi, apa sebetulnya pesan atau manfaat yang sebetulnya kita ingin teman-teman kita, calon nasabah kita itu tangkap ketika kita bercerita atau ketika kita membuat mereka bercerita. Jadi sebetulnya apa yang ingin kita sampaikan? Apa yang ingin kita supaya mereka memahami sesuatu dari cerita-cerita ini? Ya, tujuannya sebenarnya simple ya. Tujuannya sebenarnya simple. Sempat kita singgung tadi itu, artinya kita ingin membuat mereka mengeluarkan unek-unek mereka tentang asuransi. Itu yang ingin kita capai terlebih dahulu sebenarnya. Ini poin kuat pertama ya, supaya kita ingin mereka mengeluarkan unek-unek mereka. Ya, tentang pengalaman membeli produk asuransi. Ya. Oke, ada lagi? Kalau dari sisi lainnya, tujuan saya itu adalah ingin melihat pengertian mereka itu sampai di mana. Oke. Karena saya akan mencoba melempar pertanyaan. Dulu pernah kita bahas ya, pertanyaan menjadi sebuah peluang. Oke. Nah, jadi kita akan mencoba melempar beberapa pertanyaan dan kita akan bisa langsung tahu bahwasanya rupanya dia masih belum gitu paham. Ternyata punya pandangan yang salah atau pemahaman yang salah tentang fungsi produk, atau cara kerja, atau ya mungkin terhadap pandangan terhadap orang-orang ya. Saya juga pernah ketemu bahwasanya ada orang yang menganggap bahwasanya karena punya pengalaman negatif ya tentang membeli produk asuransi ya. Ada orang-orang yang menganggap bahwasanya semua orang ini melakukan pekerjaan yang sama. Orang-orang yang bekerja di asuransi itu mungkin menipu orang begitu loh. Nah, ini salah satu pandangan yang salah. Atau ada orang yang berpandangan bahwasanya
produk asuransi memang tidak akan bayar klaim gitu loh. Ya. Ya, jadi siapa sih yang berpikir bahwasanya begitu banyak perusahaan besar didirikan untuk sengaja tidak bayar klaim ya. Ya. Jadi ternyata kita paham bahwasanya di sini kita harus meluruskan sebuah pandangan. Kita harus mengedukasi, benar ya Pak Anzin ya? Ya, jadi sampai di titik, artinya saya kadang-kadang saya pakai dua opsi ya. Satu opsi saya lempar pertanyaan dari sisi produk. Ya. Saya bisa tahu bahwasanya orang ini butuh penjelasan di sisi yang mana. Ya. Nah, disitulah nilai saya itu saya tunjukkan bahwasanya saya menguasai ini. Dan saya bisa menjelaskan dengan ini dan kamu jadi paham gitu. Sebenarnya masalahnya itu di sini. Yang selama ini kamu anggap ini masalah, rupanya kamu belum mendapat penjelasan yang detail gitu. Ya. Jadi nilai kita sebagai agent itu secara otomatis mereka akan menanggap bahwasanya ini agent enggak kaleng-kaleng. Enggak kaleng-kaleng ya. Jadi kita benar-benar menguasai dan menjelaskan bahwasanya ini salah. Iya. Tapi sorry saya potong. Ini sebenarnya tidak sesuai dengan yang kamu bilang. Mengapa? Ini ada prosedurnya A, B, C, D, E dan F. Di mana? Di sini. Ya. Nah, jadi beberapa fakta kita bisa keluarin. Artinya kita bercerita sesuai dengan yang fakta. Ya. Makanya saya bilang tadi berceritalah yang benar. Gitu. Nah, jadi dari poin-poin begini, harapan saya adalah nasabah itu senang dengan saya. Belum tentu dia beli ya. Belum tentu dia beli, tapi setidaknya dia senang dengan kita ya. Iya, karena saya datang dengan sebuah penjelasan tanpa saya mengajak dia membeli. Ya. Nah, sampai di sana. Jadi kalau saya mau beli, saya harus yang bagaimana? Disinilah momen kita keluar. Jadi tadi Pak Hansin mengatakan setidaknya saya buat orang senang dengan saya. Jadi saya teringat sebuah kutipan bahasa Inggris. When people like you, ya, when people happy with you, people will talk to you. Yes. But when people trust you, people will do business with you. Ya. Wah, ini saya dengar dari siapa ya? Dari salah satu motivator favorit saya kira ya. Nah, tapi ini salah satu hal yang paling penting ya. Jadi kita melihat pemahaman orang sejauh mana. Jadi kehadiran kita ketika kita bertemu orang-orang untuk sekedar bicara, itu menjadi nilai tambah ketika kita hadir untuk membuat orang lebih paham. Jadi kalau setelah bicara-bicara ternyata dia juga jalan pikirannya makin ribet, kita juga tidak tentu cara berpikirnya, akhirnya pembicaraan ini jadi sia-sia gitu loh. Iya. Seorang agent hadir tapi tidak punya nilai tambah. Benar. Ini yang ingin kita hindari. Iya. Maka bercerita seperti ini bukan saja menjadi nilai tambah, tapi akhirnya akan jadi peluang. Benar. Oke. Jadi apalagi Pak Ansin? Kita mencari di mana mereka paham atau di mana mereka kurang paham. Setelah itu, Iya. Next, kita bisa langsung mencoba, try apa? Berbisnis. oke, belum closing ya nih. Belum. Tapi kita try untuk masuk Ya, ke topik. ya. Oke. Jadi setelah kita merasa kita udah bisa menjelaskan dengan masalah dia jadi mengerti. Nah, saatnya kita mencoba untuk berbisnis. Mungkin kalau yang saya lakukan itu adalah, jadi ngomong-ngomong ini kamu kan udah ngerti nih masalahnya. Nah, seandainya kalau kamu mau beli asuransi, kamu mana lagi yang belum paham? Ini salah satu contoh gitu. Iya, mana lagi yang belum paham? Mana yang kamu belum paham? Ya, jadi kita berusaha lagi. Yang tadi kan dia udah kita luruskan nih. Udah kita luruskan, kita berusaha lagi untuk menggali. Mana lagi yang kamu belum paham? Oh, sudah paham semua. Nah, kalau semua kamu sudah paham, kamu punya polis. Yang Oke. bagaimana? Apa isinya? Kemudian kita masuk ya. Oh, pernah punya polis apa? Iya. Isinya gimana Iya. gitu ya. Ya, mungkin itu yang
saya mencoba lakukan. Jadi ya. biasanya bagaimana teman-teman yang pernah Pak Hansin temui atau calon nasabah merespon pertanyaan seperti ini? Pernah beli asuransi apa? Isinya gimana? Mereka apa ingat isinya? Kebanyakan menjawab, aduh lupa loh saya. Atau saya tidak tahu Saya gitu tidak tahu atau apa. Istri saya yang beli kemarin. Itu jawaban-jawaban biasa ya. Umum tapi, ya. Tapi kembali kita tuh anggap aja tuh kita udah tahu jawabannya bakal mengarah kemana. Kita tahu mau ngapain gitu ya. Kita apa? Waduh, kalau saya jadi kamu, hari ini saya udah jelas sampai kamu juga tidak paham. Saya rasanya sayang banget kamu bayar asuransi gitu mahal, tapi kalau kondisinya tidak sesuai dengan kebutuhan kamu, ini bisa jadi bumerang. Ibaratnya saya coba pakai dengan cara hand objection yang dulu ada itu, ibaratnya kamu perjalanan kamu udah pasti tahu perjalanan kamu ini jauh, tapi kamu tidak pernah ngecek oli kamu, ban serapnya kamu, kunci-kunci kamunya dalam mobil tersebut, kamu hanya tahu bawa mobil jalan aja gitu. Oke, Jadi ini analogi yang disampaikan Pak Hansin Ya. kepada teman-teman gitu. iya, Ibaratnya kita tahu kita bakal berjalan jauh, tapi kita nggak cek kondisi mobil gitu ya. iya. Nah, jadi kamu udah punya polis kan? Polisnya kan menjaga kamu seumur hidup nih. Nah, tapi kamu pernah ngecek gitu loh. Oke, jadi orang akan merasakan, oh konsekuensinya nanti begini. Iya, karena saya sering cerita gini. Dulu mereka suka buat produknya itu begini dan masa pertanggungnya begini. Kamu paham nggak masa pertanggungan? Mana saya tahu, semua diurus agent. Wah, jangan. Saya percaya aja gitu ya. Jangan. Kamu Iya. harus paham ini. Karena kenapa? Kalau kontrakmu kamu sampai dengan umur sebegini, terjadi resiko di umur sebegini, kamu nggak ditanggung loh. Kamu jangan cari perusahaan. 1 sen pun nggak dibayar. Nah, jadi kita harus berusaha untuk menggoyang sampai dia benar-benar Bimbang gitu ya. terkejut. Ih, rupanya asuransi Bahwasanya begini gitu. dia harus tahu, dia harus paham Ya, ini. Dia harus tahu. Nah, Nah, dan dia taunya itu dari kita. ya ini menarik ini. Jadi akhirnya Pak Hansin mengatakan bahwasanya dia malah trigger ya, merangsang nasabah untuk berpikir bahwasanya ini penting loh. Dia harus perhatikan ini, kalau enggak konsekuensinya wah tidak ditanggung, pertanggungan berakhir bla bla bla. Tapi saya kira Pak Hansin, kalau kita mendengar ya teman-teman atau calon nasabah bercerita tentang komplain membeli produk asuransi karena hal-hal seperti ini. Jadi senang aja. selain dari mungkin ada agent yang mispresentasi atau gimana, kebanyakan orang karena abai, tidak mau setelah beli ya, tidak mau tahu terlalu banyak ya, mungkin polisnya disimpan aja dan tidak mendapat informasi update, akhirnya teledor sendiri ya. Yes. Gitu. Jadi saya suka menggugah dari sisi sana. Oke. Itu mungkin contoh aja ya, contoh. Karena kenapa? Di kondisi lapangan saya nggak bisa menggambarkan secara 100% kepada teman-teman semua. Tapi mungkin sebagian Ini besar. garis besar teorinya kira-kira beginilah begitu. ya. Nah, kira-kira langkah-langkah yang saya jalankan itu saya berusaha sharingkan kepada teman-teman. Kalau serasa ini bisa dipetik, petik aja yang cocok. Yang tidak cocok dibuang. Mungkin begitu teman-teman ya. Nah, teman-teman ya, Anda yang di rumah dimanapun juga Anda harus berusaha tangkap ya. Karena ya kita bicara ilmu ini seperti kata saya tadi, ini adalah tentang seni komunikasi, ini adalah tentang seni berteman. Kita menghadapi seorang manusia yang mempunyai perangai, emosi, karakter ya. Ya kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi nah gitu. Oke, ini teman-teman sebelum kita masuk ke pertanyaan ya, saya ada pertanyaan terakhir ya Pak Hansin. Ya. Kalau sudah sampai di sini ya, sampai di titik ini kita paham, kita menggali, kita sudah membuat nasabah akhirnya menangkap pesan kita, mereka aware ya, mereka harus paham konsekuensi apakah plus apakah minus. Kemudian sampai di sini dari mana peluang itu? Bagaimana peluang itu terjadi dari cerita-cerita ini akhirnya? Iya, sampai dengan saya berharap dia memunculkan sebuah pertanyaan. Jadi sebenarnya UPI saya yang cocok ini berapa ya? Oke. Itu yang harus saya mau dari nasabah itu untuk teman-teman kita yang harus bertanya ya. Iya. Jadi yang benar bagaimana Sin gitu ya? Iya.
Nah dari situ kita langsung muncul aja. Jadi secara jalannya seperti biasa aja gitu. Jadi saya mencoba sampai dengan tahap dia bertanya atau saya yang memberikan jawaban. Jadi feeling aja ya, main feeling aja ya. Kalau dia nggak mau, karena secara otomatis semua orang tidak akan memberikan jawaban berapa yang dia punya angka. Iya. Nah jadi saya suka langsung aja tembak. Saya contohkannya deh, kalau dengan kondisi kamu 1 bulan itu 10 juta untuk biaya hidup. Oke. Nah saya akan mencoba mengarah ke sana. Jadi dengan polis-polis kamu yang di dalam yang lama itu, ini menutupin ini enggak? Iya. Kalau enggak ini berarti udah tidak sesuai yang tadi kita bahas di depan tadi itu. Iya. Akhirnya bisa menjadi peluang kalau di tengah pembahasan tadi kita berhasil ya membuka jalan berpikir teman-teman atau calon nasabah kita tentang masalah yang dia hadapi gitu. Iya. Nah, kalau dia teruskan dengan cara seperti ini, kalau dia tidak paham dengan begini seterusnya, konsekuensinya apa ya? Yang sudah dia beli kondisinya apa? Nah, kalau dia tidak melakukan perubahan atau dia tidak mendengar kita bicara, ya, akhirnya orang-orang akan paham, oh ternyata ini ada masalah. Ini ada hal yang harus diperbaiki dari apa yang pernah saya beli atau apa yang pernah saya lakukan gitu loh. Benar. Nah, jadi muncullah pertanyaan. Jadi bro sebetulnya bagaimana yang benar ya, berapa UP yang cukup ya, yang ideal ya, saya mesti beli bagaimana baru benar gitu ya. Karena kenapa? Itu akan berlanjut lagi ya. Berlanjut lagi, kalau saya beli ini caranya bagaimana lagi kan begitu. Nah itu kembali ke produk lagi. Jadi hari ini kita tidak membahas sampai ke sana, tapi yang ingin hari ini saya sharing kepada teman-teman itu hanyalah bagaimana kita duduk itu ngobrol, berbincang, tapi kita bisa mengambil peluang-peluang yang mungkin muncul gitu. Oke. Karena kenapa? Secara tak sengaja kita memberikan sebuah, istilahnya dulu kita bilang bom waktu. Bom waktu. Nah ini konsekuensinya yang harus kamu tanggung. Kalau seandainya ini kamu nggak mau perbaiki, hak kamu sih. Kalau kamu merasa ini udah cukup ya udah silakan gitu. Tapi hari ini saya sebagai teman kamu, saya hanya ingin membantu kamu memahami ini lebih jelas. Jadi artinya tidak ada niat kita itu untuk mendorong dia lagi beli gitu. Oke. Jadi naikkanlah nilai kita itu sebagai agent itu di mata teman-teman kita. Jangan begitu ketemu, ayo belilah. Gak akan habisnya begitu kita datang aja. Kalau kamu mau datang duduk, kamu gak usah ngobrol asuransi ya. Kamu gak usah cerita asuransi ya. Iya. Kalau sampai tahap sana kan kita udah di sempat, ibaratnya dia di tembok gitu loh. Sudah ditemboki ya. Ditembokin gitu. Jadi jangan sampai sana. Kita boleh singgung, boleh apa. Ini sharing pengalaman saya ya. Tapi kembali kepada teman-teman punya hubungan ya. Oke. Karena tidak bisa dijadikan semua gitu. Artinya kalau saya pribadi saya modelnya mungkin begitu, saya agak slow. Santai ya. Saya agak slow, tapi saya coba menikam gitu. coba tes air istilahnya. Ya. Ya. Ini yang halus ya, tes air ya. Gitu. Jadi saya waktu ditanya, jadi kamu nih apa ya? Asuransi? Iya. Oh hanya satu itu ya? Iya. Gak usah canggung. Enggak lah, saya hanya coba ini ikut-ikut lah. Ada katanya bisa apa di asuransi ya, mana tahu kalian mau ya KB ya. Iya. Jadi artinya nggak ada sebuah sikap profesional yang kita munculkan di depan nasabah. Bagaimana mereka melihat kita itu, wah ini kalau beli sama dia juga hanya cincai-cincai aja ini. Iya. Tapi kalau kita hari ini datang dengan sebuah konsep, dengan sebuah alur, dengan sebuah tujuan, ini mau diarahkan kemana, ya setidaknya hari ini kita sudah berperan dalam kehidupan dia, Ya. dalam hal sebuah proteksi, walaupun kita harus rela dia tidak beli sama kita. Mungkin ya tidak beli sama kita gitu ya. Iya, kita harus rela. Iya. Tapi dari sebuah konsep yang kita luncurkan akan memberikan sebuah manfaat terhadap keluarga dia. Nah inilah yang sering saya bilang, inilah bibit. Ini bibit. Ini bibit yang kita tanam. Mungkin aja Oke. dia nggak beli, tapi yang belakang kemudian datang itu mungkin bisa lebih besar dari dia. Kita tidak Siapa tahu ya. Ya tapi inilah Oke. bibit.
Nah, jadi teman-teman jangan pernah capek, jangan pernah lelah untuk menanam bibit. Kalau mungkin itu pesan saya hari ini. Untuk menanam bibit ya dari bercerita ya. Karena Ya. kita nggak tahu peluangnya kapan datang. Tapi waktu di saat kita menanam bibit tersebut, mereka langsung terbuka. Oke lah Sin, coba hitung. Saya kalau 3M berapa? Kan udah santai kita. Bukan Iya. kita yang nodong, dia yang minta. Tolong Sin coba hitung juga. 3M berapa? Ya oke, kamu mau bayar yang seumur hidup atau 10 tahun nih? Kan udah paham nih ya. Iya. Nah gitu. Jadi belum arah ke tradisional, belum arah ke unit link lagi. Iya. Jadi step-stepnya panjang sebenarnya. Jadi sebetulnya sebelum sampai ya closing lah gitulah ya. Sebetulnya teman-teman agent ini seminimalnya juga harus punya product knowledge yang memadai gitu ya. Benar. Nah maka teman-teman ya jangan bosan lah ya, jangan bosan ya. Kita sekarang juga tidak datang kantor secara fisik, jangan bosan ikut meeting ya. Meeting hari Senin, hari Sabtu atau video yang begitu di launch itu semuanya ada ilmu ya. Jadi kita punya skill untuk closing atau tidak, lain hal lagi itu seminimalnya product knowledge itu kasih tuntas. Supaya apa? Kita bisa beri edukasi. Jadi seperti kata Pak Hansin tadi, ketika kita datang bertemu orang, lain lagi ketika dia mau beli sama kita atau tidak. Kita punya sesuatu untuk memberi nilai tambah kepada teman-teman kita, calon nasabah kita. Nah jadi kalau seseorang teman kita suka sama kita, percaya sama kita, maybe we will do business, closing, segala macam. Nah tapi itu adalah hal yang minimal, kita punya knowledge yang cukup. Ya, jangan ditanya apa, kita malah canggung, kita nggak bisa jawab. Ya, itu trustnya sudah kurang 50% ini. Ya, nah, jadi teman-teman sebetulnya pembahasannya menarik hari ini. Tapi saya tadi tangkapnya begini, ketika kita sedang menuju ya, kita sedang berusaha membuka wawasan, memperluas cara berpikir teman-teman kita. Kita mengemukakan fakta. Kita bicara apa adanya. Apakah itu dengan menakut-nakuti? Sama. Kadang-kadang kan mungkin ada orang-orang atau teman-teman, kamu ini agen asuransi ngomongnya begitu ya. Suka nakut-nakuti orang ya. Ketika kita bicara konsekuensinya begini loh. Kalau kamu enggak begini, begitu gitu. Iya, kalau ditanya itu, kalau saya yang menghadapi kondisi tersebut, saya akan dengan polos aja, ya terserah kamu mau percaya atau tidak. Karena saya udah menjelaskan apa adanya gitu. Kalau kamu tidak mau percaya ya mau bilang apa begitu. Iya. Jadi jangan takut kalau menurut saya ya. Iya. Ceritakan aja, memang ya konsep saya nggak akan ngakut-ngakutin kamu gitu loh. Iya. Karena nggak ada untungnya bagi saya. Karena hari ini saya berbisnis di bidang ini, saya paham ini, saya jelas sama kamu. Tapi hari ini kamu bisnis besi, saya harus bertanya kepada kamu. Karena saya nggak paham itu milihnya apa, besi ini apa, hitungan tebel tipisnya bagaimana, itu saya harus bertanya sama kamu karena saya nggak paham. Tapi kalau sorry ya bro, untuk asuransi saya paham. Iya. Saya yang harus menjelaskan kepada kamu. Iya. Jadi kita respon apa adanya ya. iya, jadi artinya tunjukkan bahwa kita benar-benar profesional di bidang kita gitu. Kita tahu. Iya. Nah, itu aja. Jadi di kesempatan ini mungkin saya kasih contoh ringan aja ya kepada teman-teman ya. Anda bisa, saya suka begini. Anda tahu deposit box ya, yang di yang di bank? Ya, deposit box. Ya kan? Safe deposit box. Ya, SDB orang bilang. Nah, Anda sewa, Anda isi sendiri bukan? Bener. Benar ya? Ya. Nah, sekarang saya juga hari ini tukang penyedia SDB. Nah, tapi kamu tidak usah isi. Kamu hanya perlu bayar sewa kepada saya. Kita bicara begitu ya. Ya, jadi ini saya karena ini udah di penghujung ya. Setelah ngobrol panjang dengan dia, kita bisa mencoba hal demikian. Jadi dia terbuka gitu. Bosnya asuransi cara kerjanya bagaimana gitu. Ya. Jadi mencoba untuk membuka apa tanggapan dia gitu.
Nah, jadi dari mana kamu bisa bekerja sama dengan bank yang programnya begini? Ada enggak? Pasti beda jauh fungsinya ya. Bener kan? Fungsinya. Jadi dia tujuan kita artinya, nah ini sebuah faktor cerita juga kan. Jadi kita tadi berceritanya secara mungkin teknikalnya. Karena yang kita lontarkan pertanyaan tadi itu kan saya bilang dari sisi teknikal, dari sisi produk, dari sisi istilah-istilah asuransi, yang labs, yang unit link, yang Ini premi, teknis lah yang ya. biaya. Kita tadi kan udah tahu gambarannya ini. Oke. Bahwasanya dia nggak mengertinya di sini, dia salah pahamnya di sini gitu loh. Oke. Jadi ngobrol itu bagi saya itu dengan mereka itu saya bisa dari dua sisi gitu. Satu sisi teknikalnya, satu sisi saya coba mengarahkan dari cerita umum gitu loh. Cerita, konsep, analogi gitu ya. Jadi kalau untuk konsep sebenarnya di kantor kita nggak kekurangan lah, malah kelebihan-kelebihan ya. Iya. Tergantung kita mau pakai yang mana gitu. Oke. Nah. Jadi gimana Pak Hansin, lanjut dulu. Ya. Jadi di saat saya melontarkan pertanyaan tersebut, secara otomatis dia bilang udah pasti gak ada kan. Benar enggak? Nah, ya udah kalau ada hanya ada di perusahaan asuransi. Masalahnya hari ini kamu mau kerja sama atau enggak? Oke. Nah, kalau kamu mau kerja sama, ini saya garansi pasti ada. Jadi kamu bisa lebih tenang dalam melakukan perjalanan yang panjang tadi tersebut. Iya. Nah, jadi kita coba mengarahkan ke sana tanpa menyebut asuransi bagus, asuransi panen nomor 1, tidak perlu bahas itu ya. Yang dia beli itu saya loh. Yang Anda beli dari itu adalah saya. Ya, ini tujuannya kita bahas tentang membangun hubungan dulu di awal ya. Because people buy people first ya. Benar Pak Hansin? Benar. Orang membeli diri kita dulu, karakter kita sebelum membeli produk kita. Iya, karena kita harus memposisikan kita itu satu itu lebih dibanding dengan agent yang dia kenal. Iya. Nah, di saat kita bisa berdiri lebih baik, secara otomatis faktor kepercayaannya itu ya setidaknya 1% itu lebih kepada kita. Nah, dengan memanfaatkan 1%-nya itu, kita bisa menjadi 100% dia percaya kepada kita. Oke. Nah, jadi tidak ada salahnya itu kita menjelaskan apa adanya. Kita menjelaskan konsekuensinya, ya. Nah, jadi peluang itu akan muncul di saat momennya tepat. Oke. Mungkin itu Pak Ciko yang hari ini kita mau lebih bagus pastikan lagi ya, karena konsep banyak, tapi posisi kita itu dari bercerita itu mungkin yang hari ini saya mau sharing itu adalah bagaimana gitu. Mungkin itu Pak Ciko. Jadi ini di penutup ini Pak Hansin mengingatkan kembali yang tadi saya katakan. Ini akhirnya tentang knowledge. Ya, jadi knowledge itu secara teknis ya. Anda menguasai bagaimana cara kerja produk Anda. Nah, tapi dengan pengalaman Anda ya, dengan apapun yang Anda pernah pelajari, Anda juga menguasai bagaimana cara ya berbicara konsep. Nah, kalau kita bicara konsep biasanya Pak Heri sering sharing itu. Nah, kita bicara bagaimana seni ya merangkul orang, kita berteman bisa menjadi level yang lebih tinggi, kita bisa mengenal orang lebih dalam, kita lebih bisa diterima orang. Nah, ini semuanya seni. Jadi ada 2 skill yang kita harus kuasai. Kemudian ya di akhir peluang itu akan datang. Kita akan membuat orang mengatakan, oke, jadi yang benar bagaimana? Saya ini sudah, ya saya khawatir ini kalau saya tidak menyelesaikan masalah ini. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, jadi teman-teman kita sudah sampai di penghujung presentasi dan terima kasih juga kepada Pak Hansin atas sharingnya yang luar biasa ya. Applause untuk kita semua ya. Jadi kita sudah sampai di penghujung waktu, kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya teman-teman. Jangan bosan ya, jangan bosan belajar. Jadi semoga kita selalu hidup penuh makna ya, memberi manfaat bagi banyak orang. Jadi paling penting adalah stay safe ya, gunakan protokol kesehatan ya, jaga jarak ya, karena katanya saat ini rumah sakit lagi penuh ini ya. Jadi kita jangan ngantri di situ lagi ya, kita jaga-jaga. Oke,
Sampai jumpa, terima kasih. Bye.